Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang. Bursa calon pejabat Gubernur DKI yang akan memimpin ibu kota hingga 2024 mulai bermunculan. DPRD DKI Jakarta mulai menggodok beberapa nama dan akan menyerahkan 3 kandidat nama kepada Kemendagri. Selanjutnya Kemendagri akan menyerahkan 3 nama tersebut ditambah 3 nama lain dari Kemendagri kepada Presiden Joko Widodo. Nantinya Presiden yang akan memilih 1 nama sebagai penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. Untuk membahas lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Selamat sore Pak Gembong. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Hoirul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Nana. Oke Pak Gembong, kita ingin tahu ya, masyarakat masih bingung dengan mekanisme untuk penentuan kandidat calon penggantinya Pak Anies Baswedan sebagai penjabat Gubernur DKI. Ini mekanismenya seperti apa Pak Gembong, bisa dijelaskan? Baik Mbak, tadi sudah disepakati dalam rapat pemilihan gabungan bahwa masing-masing fraksi diminta untuk mengusulkan 3 calon. Yang nanti 3 calon itu nanti akan dikompilasi menjadi usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Jadi unsur untuk bisa menetapkan 3 nama itu muncul dari usulan 9 fraksi. 9 fraksi mengusulkan masing-masing 3, kemudian itu dari jumlah 3 kali 9 tadi dikompilasi menjadi 3 yang nanti menjadi keputusan Dewan sebagai usulan dari DKI Jakarta. Seperti itu Mbak. Masing-masing fraksi, 9 fraksi bisa mengusulkan 3 nama. Jadi total ada 27 nama yang bisa disetorkan oleh 9 fraksi DPRD untuk dibahas dalam Rapimgab begitu ya. Siapa saja nama kandidat yang berkembang di antara 9 fraksi ini Pak Gembong? Masih rahasia karena masing-masing fraksi belum menyampaikan tadi. Baru besok akan disampaikan dalam rapat pimpinan gabungan. Hari ini baru menyepakati mekanisme penetapan 3 nama saja gitu Mbak. Gitu. Oke, tapi saya ingin tanya ya, yang beredar di masyarakat dan juga sempat kita tanyakan kepada beberapa anggota DPRD DKI yang beredar Marullah Matali, kemudian Juri Ardiantoro, Heru Budi dan juga Bahtiar, nama-nama itu masuk ke dalam kandidat nama-nama yang dijaring oleh fraksi-fraksi DPRD, Pak Gembong? Keputusan fraksi lain tentunya kami tidak tahu kan, apakah dari fraksi-fraksi di luar PD Perjuangan akan mencalonkan nama-nama yang sudah beredar itu atau tidak kan kita nggak tahu. Tetapi bahwa 3 atau 4 nama yang Mbak Nana sampaikan tadi itu sudah menjadi konsumsi publik Jakarta, iya. Tetapi apakah sekali lagi apakah itu nanti menjadi pilihan dari masing-masing fraksi, ya tentunya otonomi pada masing-masing fraksi. Seperti itu Mbak Nana. Oke, tapi kalau dari fraksi PDI Perjuangan, dari 4 nama yang tadi saya sebutkan, Marullah Matali, Heru Budi, Bahtiar, dan juga Juri Ardiantoro itu masuk ke dalam jaringannya, masuk ke dalam nama-nama yang dibidik oleh fraksi PDIP DPRD, Pak Gembong? Kalau itu menjadi aspirasi warga ibu kota, saya yakin itu akan menjadi pilihan PDI Perjuangan. Seperti itu Pak. Oke, jadi namanya sudah ada ya di kantongnya Pak Gembong ya? Insya Allah kami sudah kantongin. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat pemetaan di fraksi-fraksi ya, apakah akan alot penentuan nama calon pengganti Anies nanti, penentuan penjabat Gubernur DKI ini nanti akan alot nggak sih Mas Umam? Mbak Nana, potensi alot atau tidaknya tentu akan ditentukan oleh seberapa level percaya dari masing-masing fraksi terhadap nama-nama yang tadi diajukan. Tetapi yang terpenting bahwa PLT yang akan menggantikan posisi sementara Gubernur DKI Jakarta itu harus betul-betul. Mas Umam, kami kehilangan suara Anda. Halo? Ya, silakan dilanjut Mas. Oke. Yang terpenting, terlepas dari nama-nama tadi, ya karena ditentukan oleh seberapa level percaya dari masing-masing fraksi terhadap nama-nama yang ada tadi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian PLT yang menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta itu adalah seorang teknokrat. Artinya apa? Tidak boleh nama tersebut bermain politik di situ. Karena bagaimanapun juga fungsi PLT ini berpotensi sangat strategis di dalam upaya penciptaan narasi, termasuk upaya untuk menggergaji capaian-capaian pemerintahan sebelumnya. Nah, oleh karena itu ruang politisasi dalam konteks PLT ini harus ditentukan dengan cara terbuka, dengan cara transparan dan accountable. Dan kita tentu berharap Kemendagri sendiri sebagai pemilik otoritas di level itu tentu diharapkan bisa menjalankan itu dengan sangat-sangat terbuka. Tentu tidak semua pihak
memiliki preferensi A, B, C. Tetapi selama proses itu dijalankan secara transparan dan accountable, saya pikir tidak akan ada riak-riak politik yang kemudian menciptakan instabilitas politik di level Jakarta. Dan bagaimanapun juga, posisi PLT Gubernur DKI Jakarta berpeluang besar berdampak terhadap kontestasi politik di Pilpres 2024 mendatang. Oke, saya ingin tanya Mas Umam, prosesnya transparan nggak menurut Anda? Atau memang sudah tercium ada skenario ataupun desain untuk memilih penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan jauh-jauh hari sebelumnya? Ya, kalau kita berkaca dari proses yang ada selama ini, tentu ada sejumlah elemen yang patut diduga membypass prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut. Pernah kemarin satu nama seorang militer aktif berpangkat brigjen kemudian ditunjuk oleh Kemendagri menjadi PLT bupati misalnya di sebuah wilayah tertentu. Tentu itu menabrak aturan dan juga tentu spirit dari reformasi itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, dalam konteks pemerintahan lokal DKI Jakarta, tentu per hari ini memang belum tampak bagaimana kemudian kontestasi begitu kuat itu dijalankan. Tetapi kita sudah patut menduga ada upaya-upaya dari fraksi tertentu yang mencoba untuk mengegolkan 1-2 nama yang sesuai dengan preferensi politik yang bersangkutan. Karena bagaimanapun juga upaya untuk mengambil alih posisi PLT itu berpotensi kemudian men-take over sekaligus juga ya memperkuat atau justru melemahkan capaian-capaian dari pemerintahan yang ada selama ini. Nah, oleh karena itu ini posisi sangat strategis, memiliki dampak politik yang cukup kuat, dan seharusnya mereka tetap bekerja di dalam koridor teknokratik yang ada, bukan kemudian menjadi alat politik dan kekuasaan dari kekuatan politik tertentu untuk kemudian memperkuat atau mendelegitimasi seorang tokoh politik yang potensial di 2024 mendatang. Oke, ini keras banget nih kayaknya analisisnya Mas Umam. Saya mau ke Pak Gembong. Pak Gembong, ada upaya dari fraksi-fraksi tertentu untuk bisa menggolkan nama yang menjadi preferensi dari fraksi-fraksi politik di DPRD untuk menjadi penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. Memang ada upaya seperti itu, ada manuver seperti itu, Pak Gembong? Ya namanya penilaian pengamat kan sah-sah saja. Boleh-boleh saja Mas Umam menyampaikan itu. Itu sah sebagai pendapat seorang pengamat yang kita harapkan itu justru akan memperkokoh nilai yang akan kita bangun ke depan. Saya pikir itu positif, tetapi juga jangan terlalu jauh juga bahwa penjabat ke depan itu kan dari unsur ASN. Kan dari unsur ASN. Sementara kami ini, katakanlah kami dari fraksi PD Perjuangan, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatur seorang ASN? Kan itu saya kira kalau katakanlah punya potensi untuk menggergaji dan lain sebagainya, saya kira nggak sejauh itu. Tetapi bahwa ini sebagai catatan ke depan, saya sepakat itu. Bahwa proses pembangunan Jakarta ke depan harus bersifat berkelanjutan. Bukan seperti yang sekarang berjalan, sepotong-sepotong. Kita akan berharap kepada PJ yang nanti akan meneruskan kepemimpinan Pak Anies mampu melanjutkan program-program yang sekarang belum tereksekusi oleh Pak Anies. Saya kira itu yang paling penting. Sehingga kue pembangunan Jakarta bisa segera dirasakan oleh warga ibu kota. Itu yang paling penting menjadi catatan kritis yang perlu kami sampaikan pada PJ yang nanti akan meneruskan kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Seperti itu Mbak Nana. Oke, jadi sosok yang diinginkan oleh PDI Perjuangan adalah sosok yang bisa mengeksekusi kegiatan-kegiatan ataupun mengeksekusi program-program yang saat ini belum bisa diselesaikan oleh Anies Baswedan di akhir masa kepemimpinannya ataupun di akhir masa jabatannya. Begitu ya Pak Gembong ya? Betul Mbak, betul. Oke, tapi saya ingin tanya, tadi Mas Umam sempat mengatakan bahwa PLT ataupun PJ yang ditunjuk adalah harusnya seorang teknokrat, tidak boleh bermain politik dan menghentikan program-program Anies Baswedan sebelumnya. Bagaimana kemudian memastikan bahwa penjabat gubernur ini tidak akan bermain politik, karena di ranah abu-abu seperti ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat-pejabat gubernur akan sulit sekali tidak terlibat dalam pusaran politik, Pak Gembong. Kita bicara tataran ideal bahwa pejabat itu memang tidak boleh berpolitik karena dia ASN.
ASN bukan bukan anggota salah satu partai politik. Maka konsekuensi logisnya mereka harus netral untuk membangun netralitas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dia sebagai pejabat gubernur. Sepakat itu. Sepakat. Karena memang dia bukan anggota salah satu partai politik, Mbak, gitu loh. Jadi memang betul apa yang disampaikan Mas Umam tadi. Tetapi persepsi. Tapi yang merekomendasikan kan DPRD, fraksi-fraksi partai politik, Pak Gembong. Betul. Ketika sudah, ini kan soal kebijakan. Ketika sudah level kebijakannya tinggi, sudah pasti ada unsur politis, sudah pasti. Kenapa? Yang mengusulkan memang partai politik. DPRD kan unsur partai politik. Ketika ini menjadi usulan DPRD, secara otomatis di dalamnya ya pasti unsur politis. Sudah pasti. Tidak bisa dinafikan itu. Tetapi yang kita usulkan itu adalah ASN yang notabene dia bukan anggota salah satu partai politik. Maka dia juga punya kewajiban untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta ke depan. Seperti itu, Mbak. Oke, bahwa PJ Gubernur harus menjaga netralitas dan tidak terseret arus politik, tapi fraksi-fraksi ataupun partai politik juga tidak boleh ikut menyeret-nyeret ataupun mempengaruhi. Begitu ya, Pak Gembong? Iya Mbak. Enggak lah, karena ini kan masa transisi, masa yang sangat strategis. Strategis dalam menghadapi kancah pertarungan politik 2024. Oke, baik. Kalau tidak sejak awal kita ingatkan seperti ini, bisa saja mereka terseret-seret dalam arus perpolitikan Jakarta ke depan. Baik, saya ingin tanya ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana kemudian memastikan nanti PJ Gubernur yang direkomendasikan oleh DPRD dan kemudian nanti dipilih oleh Presiden Jokowi tidak terseret arus politik, terutama di pemilu 2024? Karena Jakarta juga menjadi salah satu epicentrum politik pada pemilu 2024. Apakah akan mudah bagi PJ Gubernur untuk bisa menjaga netralitas politik? Jangan dijawab dulu, Mas Umam, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Mas Umam, tadi sebelumnya saya sudah tanya ya, bagaimana kemudian memastikan bahwa netralitas politik ini bisa dijalankan oleh PJ Gubernur penggantinya Anies Baswedan, karena namanya direkomendasikan oleh DPRD kemudian dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Secara kontestasi politik di 2024, DKI Jakarta akan menjadi epicentrum politik nantinya. Mbak Nana, sebenarnya secara politik dan hukum tata negara, hal itu sudah berusaha untuk dibentengi dengan baik. Hal itu tercermin misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga diatur misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, yaitu tentang perubahan Peraturan Pemerintah sendiri tahun 2005 Nomor 6, yaitu tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang intinya PLT sebenarnya itu memiliki tugas pokok dan fungsi yang mirip dengan kepala daerah, kecuali ada beberapa poin yang tidak dimiliki kewenangannya oleh PLT itu sendiri. Itu diatur dalam pasal 132A. Misalnya, seorang PLT itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan yang terakhir, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Tetapi problemnya, ada celah yang kemudian berpotensi dimanfaatkan oleh PLT kepala daerah, yaitu diatur dalam ayat 2 dari pasal 130A tadi, yang mengatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Artinya apa? Artinya seorang PLT gubernur, kepala daerah, memiliki sebuah kekuasaan besar di dalam mengelola kekuasaan yang dia pegang. Betul, saat aturan tidak boleh kemudian bermain politik dalam konteks ini, tetapi dengan legitimasi dan juga dukungan dari Mendagri, khususnya terkait dengan konteks kekuasaan pusat misalnya, tentu memungkinkan ruang terjadinya politisasi kekuasaan dari PLT kepala daerah itu sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Nana tadi, bagaimana kemudian mengantisipasinya? Tentu proses pengawasan dari seluruh elemen masyarakat sipil, khususnya di level ini adalah kekuatan parlemen itu sendiri,
di DPRD DKI Jakarta, Ya. baik dari PDIP, Partai Demokrat, Nasdem, dan seluruh elemen Oke. yang ada, plus dari masyarakat sipil. Jika misal PLT ini bermain-main dengan kekuasaan, menjalankan roda pemerintahan di luar kewenangan teknokratik yang dimiliki, tentu ini harus disemprit Baik. bersama-sama. Tetapi kalau misal tidak, tentu ini akan menjadi sebuah proses demokrasi yang baik. Nah, disinilah kemudian kesadaran politik dari seluruh elemen untuk menjaga proses politik yang ada. Baik, baik. Pak Gembong, yang akan menentukan PJ Gubernur ini kan pada akhirnya adalah Presiden Jokowi ya. Yang ingin kami tanyakan, apakah kemudian prosesnya di DPRD, kemudian nanti diserahkan ke Kemendagri, sampai ke tangan Presiden, ini hanya formalitas saja? Karena tadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Junimart Girsang, yang juga rekan Anda di PDI Perjuangan mengatakan bahwa PJ Gubernur DKI ini sudah ada di kantongnya Presiden. Artinya ini prosesnya formalitas saja di DPRD. Kalau Presiden sudah memilih orang yang akan menjadi PJ Gubernur. Ya enggak lah Mbak. Ini adalah mekanisme yang baru, mekanisme baru yang diminta oleh Kemendagri. Karena memang mekanisme baku untuk menetapkan PJ Gubernur yang melibatkan DPRD itu kan baru kali ini. Nah, maka ini mekanisme baru. Maka kita harapkan usulan dari DPRD DKI Jakarta menjadi perhatian khusus bagi Pak Presiden untuk bisa ditetapkan sebagai PJ yang nanti akan melanjutkan kepemimpinan Pak Anies. Seperti itu, Mbak. Oke, ada tapi kalau komunikasi Pak Gembong? bahwa hari ini sudah ada, belum lah, Mbak. Belum. Oke. Gitu loh, belum lah. Pak Gembong, ada komunikasi dari Istana kepada fraksi-fraksi di DPRD DKI terkait dengan kandidat PJ Gubernur DKI ini? Nggak ada komunikasi apa-apa. Oke. Ya ini alam yang dibangun secara demokratis untuk bisa menjaring sosok PJ yang memang dikehendaki oleh daerah. Sehingga harapannya adalah sosok PJ nanti mampu melakukan percepatan. Yang diharapkan kan seperti itu. Gitu, Mbak. Oke. Kalau nanti pilihan DPRD berbeda dengan pilihan Presiden ini bagaimana DPRD meresponnya, Pak Gembong? Ya itu kan memang hak prerogatifnya Presiden. Oh, jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya pilihannya DPRD Presiden beda dengan pilihannya DPRD ya? Ya mana mungkin DPRD bisa memveto Presiden. Karena gini, yang dipilih nanti kan ada 6 nama. 3 dari usulan DPRD, 3 dari unsur Kemendagri. Jadi sepanjang ada dalam ruang 6 nama itu, saya kira ya kita harus terima bahwa ini hak prerogatif Presiden untuk menentukan 1 di antara 6, bukan 1 di antara 3 loh, Pak. 1 di antara 6 gitu. Seperti itu, Mbak Nana. Oke, terakhir Mas Umam, seberapa besar sebetulnya kepentingan Presiden untuk bisa menunjuk PJ Gubernur DKI Jakarta ini? Saya pikir sangat besar, Mbak. Karena bagaimanapun juga tentu elemen-elemen di luar kekuasaan yang selama ini dianggap berbeda dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya, tentu akan melakukan berbagai cara, berbagai manuver untuk mengambil alih positioning, termasuk juga otoritas kekuasaan yang ada. Dan tentu hal itu dimungkinkan untuk dilakukan selama proses pemilihan itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu ada mekanisme yang tadi disampaikan oleh Pak Gembong, dan itu harus dilalui. Tetapi bagaimanapun juga, stakeholders yang kemudian memiliki otoritas untuk melakukan pemilihan itu adalah elemen yang berada di luar kekuatan yang kalau misal kita hitung secara politis di luar mainstream yang dimiliki oleh Pak Anies Baswedan. Oleh karena itu, saya pikir ini adalah sebuah kontestasi politik. Tentu kita berharap ini adalah ruang teknokratik, tetapi saya pribadi tidak melihat ini sebagai sebuah teknokratik murni, tetapi sebuah kontestasi politik terbuka. Dan siapapun yang berada di luar jangkauan dan juga kekuatan jaringan dari Anies Baswedan akan melakukan upaya sekuat tenaga untuk mengambil alih otoritas kekuasaan yang ada di DKI Jakarta. Baik, kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari Rapimgab yang akan digelar oleh DPRD DKI Jakarta besok menentukan 3 nama yang akan disetorkan kepada Kemendagri. 3 nama ini adalah kandidat penjabat Gubernur DKI Jakarta penggantinya Anies Baswedan dan nanti akan diserahkan semuanya kepada Presiden Jokowi. Siapa yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjadi pengganti Anies Baswedan, PJ Gubernur DKI Jakarta, kita tidak tahu. Semoga memenuhi kriteria yang tadi disebutkan oleh Mas Umam dan juga Pak Gembong. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah memenuhi undangan CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Ada Pak Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, dan Mas Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Saya selalu Pak Gembong dan juga Mas Umam. Makasih Mbak.